Federasi Vietnam sindir Indonesia, AFC dan FIFA sampai turun tangan. Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia kontra Vietnam menghadirkan kecemasan tersendiri bagi Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Quoc Toan. Hal itu tak terlepas dari insiden tercela dari oknum supporter pada saat Timnas Thailand bertandang ke SUGBK untuk menghadapi Indonesia. Untuk mengatasi kejadian serupa, Presiden VFF, Tran Quoc Toan, mengatakan bahwa AFF sudah mengundang 2 pakar keamanan dan 2 pengawas pertandingan di AFC dan FIFA. Tak hanya itu, Tran Quoc Toan juga memberikan sindiran dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang rumit. AFF mengundang 2 pakar keamanan, undang 2 pengawas pertandingan lagi dari AFC dan FIFA untuk memastikan terselenggaranya babak semifinal. Sebelum tim Vietnam berlaga di tempat rumit seperti itu, saya harap tim dilindungi dengan ketat, kata Quoc Toan dilansir dari Z News. Quoc Toan ingin timnas Vietnam menjaga diri baik-baik sebelum dan sesudah berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bahkan Quoc Toan sempat menghubungi Kedutaan Besar Vietnam untuk Indonesia dan mendiskusikan perihal keamanan. Di lain sisi, pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Vietnam sendiri kerap menghadirkan tensi yang panas, mengingat keduanya merupakan rival abadi. Bahkan, drama pertandingan seperti provokasi antar pemain hingga pengaturan skor seperti di Piala AFF U19 lalu kerap merugikan Timnas Indonesia. Hal itulah yang dikhawatirkan memancing amarah supporter Timnas Indonesia sehingga menghadirkan oknum yang bertindak membahayakan Vietnam itu sendiri. Park Hang-seo mengeluh, Sintayong beri jawaban berkelas. Setelah melakoni leg pertama semifinal Piala AFF 2022 kontra Timnas Indonesia, pelatih Vietnam Park Hang-seo tak henti-hentinya melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Terbaru, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengeluhkan jadwal padat yang dialami tim asuhannya. Dilansir dari Soha.vn, Vietnam sendiri telah tiba di Indonesia pada Rabu sore kemarin. Rencananya Vietnam akan menggelar latihan begitu tiba di Indonesia dan kemudian pada tanggal 5 Januari, Park Hang-seo bakal meliburkan total kegiatan pemain Vietnam jelang menghadapi Timnas Indonesia. Namun faktanya media ofisial PSSI Bandung Saputra mengkonfirmasi Vietnam batal latihan. Kelelahan menjadi alasan kuat The Golden Star Warriors menjalani latihan di GBK yang dijadwalkan pada Rabu pukul 7 malam. Tentu keluhan tersebut bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Di lain sisi, Sintayong sendiri turut mengomentari performa Vietnam yang dianggap superior selama penyisihan grup. Sebab Vietnam melaju ke semifinal sebagai juara grup B dengan raihan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan sama sekali belum kebobolan. Sintayong menyebut faktor lawan dan lini belakang yang kuat menjadi alasan mengapa Vietnam terlihat tangguh. Menurut saya itu tidak kebobolan karena lawan Vietnam lemah, jadi mereka tidak bisa mencetak gol. Jadi memang tergantung situasi, berbeda-beda pandangannya. Jadi saya lihat Vietnam bagus dalam pertahanan tapi tergantung situasi, ucap Sintayong. Sementara mengenai kesiapan Timnas Indonesia, Sintayong mengaku tidak ada masalah. Nada optimis yang dikeluarkan Sintayong menegaskan bahwa skuad Garuda bakal berjuang mati-matian kontra Vietnam untuk menyegel 1 tiket ke babak final. Kelemahan Vietnam yang bisa dieksploitasi skuad Garuda. Pertama, telah
telat panas. Kondisi Vietnam yang telat panas ini sempat diungkapkan oleh pelatih Myanmar, Antoine Hey, saat timnya dikalahkan oleh Vietnam di laga terakhir grup B. Antoine Hey menilai bahwa para pemain Vietnam bermain kurang maksimal di menit-menit awal pertandingan. Kondisi ini jelas bisa dieksploitasi timnas Indonesia untuk mencuri gol cepat. Timnas Indonesia sebetulnya punya modal untuk melakukan ini karena dari 12 gol yang dicetak di fase grup, ada 3 gol diantaranya yang dicetak dalam kurun waktu 20 menit pertama. Kedua, posisi bek sayap. Pak Hang-seo kerap memasang skema dasar 352 dalam 4 pertandingan yang dilakukan di Vietnam di Piala AFF 2022. Formasi ini sebetulnya hampir sama dengan skema Sintayong di timnas Indonesia. Dengan kondisi ini, timnas Indonesia bisa memanfaatkan sisi sayap Vietnam yang berpotensi kosong ketika dalam proses transisi dari positif ke negatif. Para pemain sayap yang nanti dipasang oleh Sintayong harus bisa memaksimalkan setiap peluang dan ruang yang didapatkan untuk menyerang. Ketiga, konsentrasi pemain. Selain masalah telat panas, Antoine Hey juga menyebut bahwa konsentrasi para pemain Vietnam tidak terlalu bagus. Hal itu bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mengeksploitasi pertahanan Vietnam. Namun Dede Sulistiawan dan kolega juga harus menjaga fokus tetap ada di level teratas selama 90 menit jika tidak ingin kecolongan dari Vietnam.